warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam satu majelis mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita kemudahan mempelajari, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita istiqomah hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga kelak diberi nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, untuk malam ini sementara kita keluar dari topik pembahasan kita, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Insya Allah sudah hari keberapa ini? Hari ketiga. Insya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Bulan di mana Allah Jalla wa'ala mengangkat amal ibadah atau catatan amal ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW ketika bulan Sya'ban beliau memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Karena Nabi menyebutkan bahwa amal seorang itu diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Entah hari keberapa kita tidak tahu. Makanya Nabi memperbanyak peluang untuk mendapatkan satu catatan yang baik di awal ataupun di akhir. Karena amal itu ada kalanya diangkat oleh Allah dalam harian, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar. Ada kalanya diangkat setiap pekan, yaitu di waktu Isnin dan Khamis, Senin dan Kamis. Itu pekanan. Ada kalanya amal itu diangkat oleh Allah setahun sekali, yaitu pada bulan Sya'ban. Sehingga Nabi berharap catatan amal di awal ataupun di akhir ketika diangkat kepada Allah Jalla wa'ala, beliau sedang berpuasa. Hanya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama didasarkan hadis diriwayatkan dari sahabat Usama bin Zaid dalam Sahih An-Nasa'i di nomor 2356. 2356.
Berapa tadi? 2356. Ada? Baik, saya bacakan hadis. Haddatsani Usamah bin Zaid qal, dari Usama bin Zaid ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu sya'ran minasy-syuhuri, tidaklah aku melihat engkau berpuasa dalam satu bulan, matasumu min Sya'bana, sebagaimana puasa engkau di bulan Sya'ban ini. Jadi beliau Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi, mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasul berpuasa seperti bulan Sya'ban ini. Maksudnya beliau sering kali berpuasa. Maka Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Inilah bulan yang manusia banyak melupakan. Baina Rajab wa Ramadan. Yang mana bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apa berarti? Bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana amal ibadah hamba-hambanya itu diangkat kepada Allah Rabb semesta alam. Jadi tiap tahun amal kita ini selama setahun itu diangkat oleh Allah menuju kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku suka, aku cinta jika ketika amalku diangkat kepada Allah aku sedang berpuasa. Jadi catatan akhirnya adalah apa? Puasa. Otomatis kalau catatan akhir berarti nanti diikuti dengan catatan awal. Karena nanti yang mencatat ini apa? Giliran, shift. Ternyata kerja shift itu niru siapa sebetulnya? Niru malaikat. Malaikat itu shift-shiftan. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Berarti berapa shift? Ada 2 shift. Nah, malaikat ini ketemu di waktu subuh dan ketemu di waktu asar. Makanya catatan itu dibawa. Sehingga kita ini dianjurkan untuk dalam sehari itu selalu di waktu pagi dan petang, di waktu subuh dan asar, kita itu melaksanakan ibadah. Yang pertama sholat wajib subuh dan juga asar. Yang kedua amalan sunnah, apa? Zikrullah, zikir. Sehingga ada zikir pagi dan petang. Sehingga ketika malaikat itu bertemu antara shift siang dan malam, sehingga ketika dia meninggalkan hamba tersebut, catatan akhirnya adalah dia zikrullah. Catatan amalnya dia zikrullah. Atau catatan awal dan akhirnya adalah dia melaksanakan salat. Maka salat yang dianjurkan untuk dipelihara dan disaksikan salat itu, yaitu salat apa? Salat subuh. Dalam surah Al-Isra, surat yang ke-17, Allah katakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laini wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah itu.
Di akhir dari ayat itu. Ayat 79 kalau tidak salah. Bukan, 78 ya. Ayat 78. Silakan. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Kenapa? Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, semua sholat disaksikan oleh malaikat, semua. Tapi lebih spesifik khusus sholat subuh. Yaitu malaikat bertemu di waktu itu. Yani menyetor, menyampaikan catatan amal yang sudah dikerjakan di malam hari, dan kemudian malaikat yang bertugas di siang hari bertemu dengan malaikat yang bertugas di malam hari di waktu itu. Demikian asar. Tapi dalam Al-Quran cuman kita diperintah untuk menjaga sholat asar. Lebih spesifik. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 238. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa kata Allah? Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Iya, hafidhu ala salawat, peliharalah semua sholat, wassalatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta apa? Sholat pertengahan. Pertengahan apa? Makna wusta itu pertengahan, yaitu antara subuh, zuhur, ini sholat di siang hari, maghrib, isya, ini sholat di malam hari. Sholat di malam hari, maghrib, isya. Nah, transisi antara keduanya, pertengahan, yaitu sholat asar. Tatkala siang sudah mulai menjelang malam, tapi malam belum muncul, karena matahari masih ada. Itulah sholat asar. Nah, demikian pula dalam tahunan, amal ibadah kita diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini ada kalanya usianya berapa? 29, kalau enggak 30. Bulan hari yang keberapa? Wallahu a'lam. Bisa jadi hari yang kedua, hari yang keempat diangkat kepada Allah. Kita tidak tahu. Makanya Nabi mencari peluang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi dalam Sahih An-Nasa'i tadi Nabi mengatakan wa huwa syahrun, itulah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, di mana amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku senang apabila ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Kapan? Tidak tahu. Kapan diangkat? Sehingga Rasul sering puasa. Sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Coba dibuka 1125 kalau tidak salah. Muslim KBC. Aisyah. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW sering puasa sehingga kami mengira bahwa beliau akan puasa seterusnya, dan beliau sering berbuka sehingga kami mengira beliau akan berbuka terus, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa terus sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ya.
Ini yang pertama. Kata Aisyah, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu akmalu fi syahrin." Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang sempurna dalam satu bulan illa Ramadan, kecuali Ramadan. Berarti Nabi nggak pernah mokel, sempurna terus puasa Ramadannya. Sejak diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Tahun keberapa diturunkan kewajiban puasa Ramadan? Tahun kedua Hijriyah. Pas ketika terjadi perang Badar Kubra, itu dalam kondisi puasa beliau dan para sahabat pun berpuasa. Ya. Jadi berapa tahun berarti? Mulai tahun kedua sampai tahun ke-10. Berapa tahun? 2 sampai 10 dihitung. 8 apa 9? Duanya dihitung mulai tahun kedua. Berarti 9 tahun beliau puasa. Puasa Ramadan sempurna. Ini untuk Ramadan. Bagaimana untuk Sya'ban? Apa kata Aisyah? Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Iya. Wa ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara fi syahrin, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak lagi illa Sya'ban, kecuali puasa Sya'ban. Maka dianjurkan kita melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Cuman Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu hendaklah dimulai sebelum tiba pertengahan bulan Sya'ban. Kalau pertengahan bulan Sya'ban sudah masuk, maka justru kita tidak boleh melakukan puasa Sya'ban. Maka mumpung belum masuk pertengahan. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis Abu Dawud, kalau tidak salah 2337 atau 38. Coba dicek. Tiga tujuh, silakan. Dari Abdul Aziz bin Muhammad, ia berkata, Abbas bin Katsir datang ke Madinah, kemudian ia hendak menuju pertemuan Al-Ala. Setelah itu, Al-Ala menarik tangan Abbas dan mempersilakannya duduk. Kemudian berkata, orang ini akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah berpuasa. Nah, ini perhatikan. Idzan tasaffa Sya'banu fala tasumu. Jika bulan Sya'ban itu sudah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Fala tasumu, makna kalimat fala tasumu yakni larangan berpuasa. Lah di situ dilarang kita berpuasa. Puasa apa? Puasa Sya'ban. Adapun bagi mereka yang terbiasa puasa di luar Sya'ban, lanjut. Tidak ada halangan. Boleh terus melaksanakan. Contoh, dia biasa puasa Senin, Kamis. Lanjut. Nggak ada halangan. Contoh, dia biasa puasa apa? Puasa Dawud, silakan. Atau dia biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Tapi sebetulnya ketika pas 15 itu pertengahan, masih sempat dia dibolehkan puasa. Seandainya dia tidak terbiasa Ayyamul Bid
Hanya pada saat itu dia ayyamul bid. 13, 14, 15. Boleh. Kenapa? Karena belum melewati pertengahan. Justru pas pada waktu pertengahan, tanggal 15. Tapi setelah itu besoknya, tanggal 16, maka tidak ada puasa Sya'ban bagi. Makanya kalau niat puasa Sya'ban, jauh sebelum pertengahan. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kemudian lanjut. Faqala al-a'la. Apa katanya? Al-a'la. Al-A'la berkata, sungguh, Bapakku telah bercerita kepadaku dari Abu Hurairah dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Iya, begitulah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang puasa Sya'ban. Jadi ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melaksanakan puasa Sya'ban, laksanakan jauh sebelum pertengahan. Kecuali bagi mereka yang biasa puasa sunnah yang lain. Kemudian bagi mereka yang melaksanakan puasa Sya'ban, apabila dia tidak biasa puasa selain dari Sya'ban, mungkin dia tidak biasa puasa Senin Kemis, tidak biasa puasa Daud. Begitu tahu hadis bahwa bulan Sya'ban ini bulan distor amal ibadah kita kepada Allah, wah dia rajin. Besok nih tanggal berapa? 4 Sya'ban. Wah rajin dia puasa. Sehingga terus bisa melewati pertengahan. Bahkan sampai akhir. Maka yang perlu diperhatikan yang kedua apa? Berhentilah sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Artinya sebelum berpuasa Ramadan. Contoh misalnya Ramadan hari Jumat. Puasa Ramadan hari Jumat. Senin dia puasa Sya'ban, Selasa dia puasa Sya'ban, Rabu dia puasa Sya'ban, Jumat Ramadan, maka berhentilah hari apa? Hari Kamis, berhenti sehari atau 2 hari jika hari itu meragukan, yaitu Rebo dan Kamis. Minimal berhenti sehari supaya tidak nyambung dengan apa? Tidak nyambung dengan Ramadan. Ini bagi mereka yang berpuasa Sya'ban, yang tidak terbiasa dengan puasa apa? Puasa sunnah. Tapi kalau dia biasa puasa selain dari Sya'ban, kemudian di samping puasa-puasa sunnah, kemudian dia sempurnakan, dia lengkapi dengan Sya'ban, maka boleh nyambung. Contoh, dia biasa puasa Senin Kemis. Di luar Senin Kemisnya dipakai untuk puasa Sya'ban. Senin puasa Senin Kemis, Selasa puasa Sya'ban, Rabu puasa Sya'ban, Kamis puasa Senin Kamis. Padahal Jumat sudah tanggal 1 Ramadan. Waktunya puasa Ramadan. Nyambung seperti ini. Kemisnya tetap. Tapi dia puasa apa hari Kamisnya? Puasa sunnah yang biasa dia lakukan. Yaitu Senin Kemis. Nah seperti ini boleh. Tapi kalau nggak biasa puasa sunnah Senin Kemis, maka hendaklah mereka yang puasa Sya'ban berhenti sehari atau 2 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, bisa di dalam Sahih Bukhari, kalau nggak salah 944 atau 45 KBC, atau kalau nggak di Abu Dawud 2338. Nah, yang di Bukhari aja coba. 944 kalau tidak salah.
Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? janganlah kamu dahului puasa Ramadan dengan puasa Sabtu atau 2 hari sebelumnya, Kecuali melainkan bagi orang yang memang biasa puasa pada hari itu, maka dia boleh puasa pada hari itu. ya, melainkannya itu kurang enak ya, diganti kecuali. Ya, dicoret, diganti kecuali. Bahasa Malaysia ini repot, tidak cocok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuqaddimu Ramadan. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan. Bisaumin, dengan berpuasa, yauman au yaumaini, dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Artinya kalau kita puasa Sya'ban menjelang Ramadan, berhentilah sehari atau 2 hari supaya tidak terkena hadis ini, mendahului Ramadan. Illa, kecuali siapa? Rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali bagi mereka yang terbiasa puasa sunnah tertentu, maka hendaklah dibolehkan dia berpuasa. Maka berpuasalah, dibolehkan, nyambung, karena dia biasa puasa. Biasa puasa apa? Sunnah. Tapi makna saum di situ, yasumu sauman, puasa sunnah tertentu, yakni bukan hanya sunnah, tapi termasuk wajib. Boleh nyambung. Apa contohnya puasa wajib? Nyaur utang. Punya utang 2 hari. Setelah Ramadan gak disaur-saur, mepet bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban tinggal 2 hari. Saking ngomongin. Jangan sampai dia masuk Ramadan masih menanggung hutang. Berarti dia kena denda. Nah, tinggal hari apa? Rabu sama Kamis. Jumat sudah Ramadan. Akhirnya hari Rabu dia bayar utang puasa Ramadan yang lalu, yang belum dibayar, dan kemudian hari Kamis dia puasa Ramadan sebagai qadha puasa sebelumnya. Dan hari Jumatnya dia puasa Ramadan hari pertama. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena wajib. Yang harus berhenti tadi itu puasa apa? Khusus puasa Sya'ban, berhenti. Jadi kalau kita puasa Sya'ban, lakukan sebelum pertengahan. Begitu menjelang akhir, berhentilah sehari atau